Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengantar kuliah metode numerik 1. Saya, Julan Hernadi bersama Mas Caryawan, pada semester ini insya Allah akan mendampingi adik-adik mahasiswa dalam belajar metode numerik 1 ini. Adapun referensi yang digunakan pada kuliah ini adalah buku Teori dan Praktikum Metode Numerik 1 yang saya tulis sendiri. Adik-adik mahasiswa, mata kuliah ini berkenaan dengan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan model matematika yang tidak dapat diselesaikan secara eksak atau analitik. Kita akan menggunakan pendekatan komputasi saintifik atau scientific computing. Kalau didefinisikan menurut Ortega, Golab dan Ortega, scientific computing is the collection of tools, techniques, and theories required to solve on computer mathematical models of problem in science and engineering. Jadi pada pendekatan ini akan melibatkan hardware, tools and teknik, ya, hardware seperti komputer dan kemungkinan measurement devices dan cara-cara penggunaannya. Kemudian ada teoris berupa mathematical background, ya. Kemudian untuk mengimplementasikan pada komputer kita butuh algoritma, kita butuh metode. Kemudian kita butuh coding. Coding ini harus ditulis pada menggunakan program tertentu. Dalam kuliah ini kita menggunakan MATLAB, tetapi tidak tertutup kemungkinan software yang digunakan bisa juga Python, ya. Kemudian kuliah ini akan membekali adik-adik mahasiswa dengan pengetahuan atau knowledge, ya, tentang metode aproksimasi dan juga keterampilan skill, ya, dalam mengimplementasikan menggunakan komputer. Kemudian bahan kajian itu merujuk pada buku teks kita. Ini dibagi dalam 6 bab. Pada bab pertama ada pendahuluan komputasi saintifik, dipelajari segala hal-hal, ya, yang terkait dengan sebagai prasyarat untuk mempelajari metode numerik ini. Kemudian pada bab 2 ada aproksimasi akar persamaan tak linear, beberapa metode dasar diperkenalkan di sini. Kemudian ada polinomial interpolasi yang akan dipelajari pada bab 3. Kemudian dikembangkan polinomial interpolasi ini pada interpolasi polinomial sepotong-sepotong piecewise polynomial interpolation pada bab 4. Kemudian bab 5 akan dipelajari aproksimasi derivatif dan integral, dan bab terakhir akan dipelajari sistem persamaan linear. Nah, pada setiap kegiatan belajar itu dilengkapi dengan praktikum lab komputasi. Jadi beberapa pokok bahasa nanti akan ada satu kegiatan praktikum lab komputasi. Sebagai contoh, pada bab 1 ini sudah ada 1 kali praktikum lab komputasi. Pada bab 2 nanti akan ada 2 kali praktikum lab komputasi, ya. Dikumpulkan beberapa metode kemudian dikumpulkan menjadi satu kegiatan praktikum lab komputasi. Nah, perlu juga disampaikan agar mahasiswa memperoleh bayangan, ya, tentang bagaimana sih dan untuk apa metode aproksimasi ini dipelajari, mengapa mata kuliah ini penting dipelajari oleh mahasiswa matematika. Nah, kita mulai saja. Untuk pada bab 1 disampaikan di sini, ya, secara sekilas tentang mengapa perlu metode aproksimasi. Nah, pada diagram ini bisa dilihat bahwa pemodelan matematika, nah ini proses, ya, proses bagaimana membawa masalah dunia nyata ke dalam masalah matematika untuk diselesaikan. Dalam ranah matematika akan ada muncul istilah variabel, kemudian konstanta, kemudian ada relasi yang menghubungkan variabel-variabel, bisa melibatkan operator integral, operator diferensial, ya, seperti persamaan integral, persamaan diferensial, atau integro diferensial, bisa bentuknya bentuk optimasi yang memuat kontrol, dan lain-lain. Banyak sekali bentuk model matematika yang kita kenal. Kemudian masalah matematika ini diselesaikan dengan secara analitik jika memungkinkan diperoleh penyelesaian eksak, tapi sayangnya penyelesaian analitik ini sulit ditemukan atau tidak mudah diaplikasikan dalam dunia terapan, tetapi lebih banyak pendekatannya adalah menggunakan pendekatan numerik khusus untuk bidang-bidang terapan. Nah, pendekatan numerik ini kan menghasilkan penyelesaian aproksimasi. Nah, penyelesaian aproksimasi ini nanti dikembalikan ke masalah dunia nyata tadi. Ini beberapa contoh. Contoh yang pertama, menentukan panjang bahan baku genteng. Ini ada plat ceritanya. Plat ini kita akan tentukan berapa sih panjang bahan baku agar bahan jadinya seperti ini. Speknya katakanlah
Dalam hal ini panjang genteng seng gelombang ini adalah 120 cm, tinggi gelombang puncak sama lembahnya terhadap horizontal ini 1 cm, kemudian jarak antar puncak ini adalah 4 V atau sekitar 12, sekian. Nah, ternyata masalah ini setelah dibawa ke masalah matematika, ini adalah menghitung panjang busur kurva Y sama dengan sin X per 2 dari X sama dengan 0 sampai 120. Nah, berdasarkan materi yang dipelajari di kalkulus 2, itu panjang busur ini adalah ini, L sama dengan integral ini yang harus kita hitung. Nah, tapi faktanya integral ini tidak bisa tidak bisa dihitung secara eksak, sehingga harus diaproksimasi menggunakan metode numerik. Contoh yang kedua adalah memprediksi data yang hilang. Dalam dunia terapan biasanya dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu hanya dilakukan secara sampling, artinya data-data yang tersedia hanya terbatas. Nah, sebagai contoh, tabel ini menyajikan jarak dan kecepatan sebuah mobil yang diukur ya pada titik-titik waktu tertentu. 0, 3, 6, 8, 12. Ini pada detik-detiknya. Nah, kalau ada pertanyaan di mana posisi mobil pada T sama dengan 10, berapa kecepatan mobil pada T sama dengan misalnya 10, atau pernahkah mobil melebihi kecepatan 28 meter per detik, kalau pernah kapan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya menggunakan data yang ada ya, karena tidak tersedia. Oleh karena itu perlu cara atau metode untuk memprediksi data yang tidak ada menggunakan data-data yang ada ini. Nah, teknik itu kita sebut dengan teknik interpolasi yang nanti akan dipelajari pada bab 3. Nah, ini barangkali gambaran singkat supaya adik-adik mahasiswa bisa memiliki wawasan, bayangan bagaimana sih metode numerik ini ya berperan dalam menghubungkan atau sebagai jembatan antara matematika teoritis dan matematika terapan. Demikian saya kira, semoga bermanfaat.